Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya, Pak, mengapa dalam agama Hindu itu sangat mensucikan hewan sapi gitu, Pak? Itu gimana asal usulnya gitu bisa seperti itu gitu? Nah, sekian yang saya tanyakan. Nah, ini saya sebut tadi ada hal yang unik ya di sapi ini. Karena itu mohon penyaji menjelaskan ya dengan baik ya tentang ini. Silakan. Mana penyajinya? Ya, bicaralah tentang sapi yang Anda ketahui. Di dalam Islam juga kan ada sapi-sapi yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ada sapi surat Al-Baqarah, itu ada sapinya di Bani Israel, juga sapi itu Bani Israel, karena di Mekah dan Madinah tidak ada sapi yang disembah gitu ya. Di Bani Israel itu masih tetap di zaman Nabi Musa ya, samanya itu di situ. Kalau yang ada dalam Al-Quran. Siapa tadi saudara yang harus bicara itu? Saiful atau Zahra, Fitri, Misa. Nah, ini silakan bicara Anda. Ini akan tabrakan bicaranya itu. Berempat juga boleh. Ya. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Yang mengenai sapi itu ya. Ya. Jadi sapi mengapa gitu sebagai hewan yang suci? Karena kan kemarin kami sempat nanya gitu kepada narasumber bahwa kenapa sapi di India itu tidak disembelih. Nah, karena sapi ini kan merupakan hewan yang berjasa gitu kalau menurut mereka itu. Menurut hewan yang berjasa gitu karena contohnya telah membajak sawah, terus pokoknya udah membantu manusia gitu dalam apapun gitu. Pokoknya sudah membantu manusia. Jadi intinya sapi ini suci gitu. Kasihan kalau disembelih karena sudah berjasa gitu. Sama juga dengan kuda yang lainnya gitu. Jadi hewan-hewan yang suka membantu manusia gitu. Intinya jangan Ya, walaupun terputus-putus, barangkali kawan yang lain bisa membantunya. Bantu untuk bicara ya. Silakan. Kawan yang ya, lain. Mungkin ya Pak. Mau memperjelas mungkin ya yang tadi dibicarakan oleh teman saya Fitri, kenapa gitu sapi hewan yang suci gitu ya dan nggak boleh disembelih segala macam, karena menurut keyakinan mereka sapi itu telah berjasa gitu ya dalam kehidupan umat manusia gitu ya, kayak misalnya sapi kayak sapi jantan itu digunakan untuk membajak sawah, terus kotoran sapinya itu juga digunakan untuk pupuk yang bisa menyuburkan tanaman gitu. Jadi mereka menganggap bahwa untuk cara menghormati dari sapinya itu ya kalau bisa jangan disembelih, jangan memakan jangan memakan dagingnya gitu. Jadi mungkin itu mengapa sapi disucikan oleh orang-orang agama Hindu mungkin. Ya. Yang lain masih ada yang bisa mau bertanya? Silakan. Sebetulnya banyak pertanyaan nih. Dan saya sudah minta pada kalian untuk semuanya bertanya.
Ya, Idul Fitri kamu mau bertanya? Iya, Bapak. Ada? Ya, terima Ya, kasih, Bapak. Jadi pertanyaannya tadi disebutkan bahwa Tuhan ada apa sih? Maksudnya mereka mempercayai 3 dewa dewi gitu. Nah, ada tidak dari pengikut Brahmana yang kemudian mengingkari salah satu atau beberapa di antaranya, kemudian menciptakan aliran baru gitu? Ada tidak yang seperti itu? Mungkin begitu pertanyaannya. Terima kasih. ini mengenai dewa-dewa, silakan barangkali ada yang ketangkap walaupun terputus-putus di telinga saya ya, dengaran saya terputus-putus, ini tidak begitu jelas. Mudah-mudahan ada yang bisa menangkap dengan jelas dari pihak penyaji. Silakan. Atau juga dari pihak penyanggah ya, penyanggah juga boleh untuk menyampaikan unek-uneknya, termasuk dalam jawaban-jawaban seperti apa, dan itu Anda bertugas untuk mengkritisi mereka. Ayo silakan bicara, ini kesempatannya hanya sedikit ya, mungkin hanya 40 menit belakangan ini, kedua 80 menit ini, untuk 100 menit nggak sampai lagi, nanti akan putus. Ini sudah jam 7.50 ya, menit 8.40 masih agak lama. Kita punya waktu lama sampai 8.40. Namun kesempatan kita hanya 80 menit, jadi itu sampai jam 8.10 kira-kira begitu akan selesai kita. Selesai hari ini. Silakan siapa yang mau bicara? Ini untuk menjawab Idul Fitri. Cek, Prof. Tampaknya, saya izin menjawab. Iya, silakan, Deva. Iya, Pak. Prof, mengenai pertanyaan dari Fitri gitu, aliran-aliran yang ada dalam agama Hindu, berdasarkan literatur yang saya baca, ada yang namanya itu aliran Bhakti dan Samadhi. Apa itu aliran Bhakti dan Samadhi? Dalam ajaran Bhakti dan Samadhi itu mereka sering melakukan samadhi, yaitu memberi sajian, membakar dupa, sajian berupa makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, cola badak untuk sajian kepada Dewa Wisnu dan sebagainya. Dan itu sering dilakukan gitu oleh beberapa umat Islam yang ada di Bali khususnya. Padahal ajaran sebenarnya bukan datang dari Islam, tetapi dari ajaran Hindu. Juga mereka sering melakukan pertapaan, tidak makan dan minum yang tadi sudah disebutkan oleh pemateri, yakni menghentikan salah satu makanan, minuman, bicara, tingkah laku dan sebagainya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dilakukan oleh orang Islam, kata Deva ya. Ini orang Islam. Jadi ini merupakan kebaikan orang Islam di Bali sehingga ikut dengan toleransinya menghargai bersama-sama dengan mereka. Ini harus ada penelitian berikutnya oleh Anda. So di Bali itu ada hal-hal yang memang luar biasa ya, seperti ada masjid yang di dalam puranya orang-orang Bali, ada musolanya di mereka gitu ya. Nah ini jangan dirusak, tampaknya yang begini bagus, itu jangan dirusak. Hasil penelitian saya dengan Pak Munawar itu juga demikian ya. Ada hal yang luar biasa di situ dalam toleransi mereka
Namun seringkali muncul karena perusakan orang-orang yang datang dari luar yang baru, terutama orang-orang Jawa yang tidak paham dengan kehidupan orang di Bali gitu. Nah, di Bali ini dan orang-orang yang termasuk juga yang mengganggu itu adalah orang-orang yang tidak setuju dengan adanya dibangunnya di GWK namanya. Garuda Wastu Kencana itu dianggap sebagai berhala dan dianggap sebagai tempat ibadah yang luar biasa besarnya di dunia ini. Padahal orang Bali tidak menggunakan GWK itu untuk tempat-tempat ibadah sebenarnya begitu. Tempat yang ada adalah tempat-tempat wisata yang jelas begitu, karena kebijakan dari pemerintah itu pusat dari sejak zaman Pak Harto sebetulnya untuk membangun tempat wisata yang luar biasa seperti itu dan lebih tinggi dari Liberty-nya di Amerika gitu ya. Lebih besar juga 8 kali daripada mereka. Ini harus dihargai oleh kita bangsa Indonesia ya. Anda juga tampaknya sekarang sudah bisa paham dengan namanya menghargai orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Karena Hindu, orang Islam itu banyak belajar dari Hindu ya. Banyak belajar dari Hindu tentang penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Saya melihat begitu karena para wali dulu, ini saya jadi buat komentar terus ya, ini untuk menyelesaikan kevakuman di sini. Para wali dulu itu menggunakan terutama wali-wali yang berada di Pulau Jawa yang sangat berdekatan dengan sangat paham lah dengan orang, dan mereka juga awalnya nenek moyangnya itu dari orang-orang Hindu gitu ya, orang Hindu dan orang-orang Buddha gitu di Nusantara ini, mereka paham sekali sehingga cara penjalan agama Islam pun banyak dilakukan karena mereka menggunakan cara yang dilakukan oleh orang Hindu gitu, tanpa perang, tanpa genderang, tanpa perselisihan, kemudian mengambil jarak yang baik di antara mereka. Jarak yang ditempuh mereka adalah bukan antar manusia, tetapi dengan yang maha kuasa gitu ya. Yang itu kesempatan ini sebenarnya dimanfaatkan baik dari Hindu itu orang Muslim, orang Islam, di mana kemudian para ulama dulu, para wali dulu sebenarnya mengidentikan yang namanya para dewa itu sebagai para malaikat pembantu Tuhannya. Jadi cuma perbedaannya adalah pada bahasa. Kalau Anda setuju, coba teliti kembali. Karena para dewa-dewa itu yang satu adalah dewa tunggalnya yang tadi disebutkan, yang lain itu adalah dewa pembantu Tuhannya, gitu, bukan Tuhan yang satu itu, Tuhan yang tunggalnya itu. Nah, sama itu dalam tauhid Islam kan juga begitu sebenarnya. Nah, kalau Anda sudah mempelajari, sudah meneliti, tadi juga peneliti sudah mengatakan mirip-mirip dengan Islam itu. Ya begitulah agama gitu, begitulah agama. Jadi kalau malaikatnya, nah hanya pembahasannya saja yang berbeda barangkali begitu. Kemudian tugas-tugas yang terlihatnya oleh yang disorot oleh agama masing-masing itu berbeda gitu. Bisa jadi gitu. Yang kemudian di zoomnya itu ada Wisnu, ada Shiva, ada. Nah ini nama yang lain ya. Mungkin dalam Islam itu seperti siapa gitu ya. Siapa. Kemudian kalau puasanya juga ada memang di dalam Islam. Dalam agama lain juga ada puasa, semua agama itu ada puasanya. Nah, jadi di mana yang kemudian bisa menjadi saling menghargainya itu karena ada perbedaan dan kesamaan inilah yang harus kita kita hargai, kita hormati masing-masing itu, dan tidak ada agama. Saya pikir agama Hindu juga tidak mengajarkan kejahatan seperti umumnya agama, dan bahkan menjadi ritual-ritual orang Islam itu kan sebenarnya mungkin orang-orang di sana itu menyamakan ini sudah ritual Islam begitu.
Itu orang Islam. Kalau orang Islam kemudian membawa sesaji-sesaji, ya sesajinya yang untuk apa dan bagaimana, tampaknya bukan kepercayaan Hindunya itu yang ada. Mungkin orang Islam yang membuat seperti ibadah di masjid melakukan hal-hal yang begitu karena mereka mau makan-makan buah-buahan gitu ya. Karena di rumah tidak tersedia, ya bisa dilakukannya di masjid seperti buka puasa bersama gitu. Nah, ini jadi harus dipandang oleh kita hal-hal yang positifnya saja, jangan negatifnya yang kita lakukan dalam kehidupan beragama dan mendekatkan satu agama dengan yang lain itu. Mari kita dekatkan dengan nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran positif yang kita lihat kepada orang lain. Kita akan bisa, mudah-mudahan kita bisa akan menghargai siapapun yang berbeda dengan kita. Karena kalau di dalam ajaran Islam, termasuk iblis pun sebetulnya berbeda, sangat berbeda jauh dengan kita. Tapi kita hormati iblis sebagai makhluk Allah yang punya tugas seperti itu dan tidak pernah membangkang kepada Allah karena tugasnya, walaupun disuruh sujud kepada Adam karena tugasnya membangkang, dia lakukan pembangkangan itu. Sebenarnya iblis itu, kalau dalam pandangan hal yang seperti itu, iblis itu adalah makhluk Allah dalam Islam yang paling taat kepada Allah. Dari sejak awal diciptakan sebagai iblis, sebagai pembangkang, maka terus-menerus sampai hari kiamat pun menjadi pembangkang. Begitu. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah perannya saja. Perannya apa? Nah, kita sering keliru bahwa peran ini tidak disebutkan. Gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita itu ada sekarang yang sedang berperan kuat di muka bumi ini, yaitu Allah menciptakannya melalui siapa saja atau bagaimana saja. Sebetulnya yang namanya ujian-ujian bagi kita itu adalah Allah memerankan sesuatu untuk kita bisa meningkat, bisa berbaik, bisa lebih, bahkan mungkin bisa survive sampai hari kiamat. Yang tidak bisa survive, yang tidak bisa itu akan segera meninggalkannya. Itu pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Nah, pandemi ini kan sebetulnya sedang berperan sekarang ini di dalam dunia kita. Nah, dalam kehidupan dunia itu sudah sedang berperan, ya. Sedang berperan. Dan itu makhluk Allah juga, gitu ya. Makhluk Allah juga sedang berperan juga. Dan kita tidak bisa menyalahkannya, tidak bisa. Bukan harus kita salahkan, gitu, tapi apakah kita bisa survive dengan itu? Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan, wah ini kebohongan belaka, nggak pernah ada begitu, ya itu juga orang yang seperti itu juga sedang berperan begitu. Jadi sedang diperankan oleh Allah begitu, gitu ya. Kalau dalam Islam kan sedang diperankan. Di dunia ini yang bermacam-macam itu adalah perannya masing-masing. Nah, gitu. Kalau perannya ini dilakukan dengan bagus, dengan baik begitu, itu tampaknya yang dihargai oleh Allah adalah nilai-nilainya, nilai-nilai tertingginya, itu penghargaan tertingginya. Apa penghargaan tertinggi itu? Yaitu ketaatannya kepada Allah, kemudian rewardnya dari Allah itu apa, jadi bintang itu apa. Tidak orang akan jadi bintang atau segala sesuatu itu akan jadi bintangnya, itu karena menggunakan perannya dengan baik. Gitu. Banyak manusia yang tidak berperan sebagai manusia, itu yang disayangkan. Banyak manusia yang tidak melakukan perannya sendiri, gitu. Bahkan mungkin peran makhluk lain dilakukannya. Bahkan yang paling tinggi itu peran Tuhan dilakukannya. Dilakukan yang paling buruk itu adalah peran Tuhan yang tidak disukai oleh Tuhan, adalah peran Tuhan dipakai oleh manusia. Contohnya peran Tuhan dipakai oleh manusia, mengkafirkan orang. Karena hidayah itu dari Allah, kemudian digunakan oleh kita mengkafirkan orang dan kita menyebut sesat, kafir, dan lain sebagainya. Itu bukan peran manusia, itu peran Allah sebenarnya. Gitu ya. Karena hidayah dari hidayahnya, itu ajaran Islamnya begitu. Gitu. Tampaknya di dalam Hindu juga ada peran-peran tertentu. Gitu. Makanya peran-peran itu dibagi dalam bentuk-bentuk dewa, gitu, bentuk-bentuk dewa. Dan manusia juga begitu. Kemudian ada samanya, walaupun mungkin beda, kadang-kadang bedanya cuma sedikit-sedikit lah. Atau bahkan mungkin dalam hal nama aja bisa dengan berbagai bahasa dan tidak nyambung juga bisa nyambung gitu. Contohnya
Di Bali itu kan Hindu itu ada barongsai. Ternyata barongsai itu kan bukan dari India, barongsai itu tapi dari Cina. Yang namanya barong. Nah, ini pakai sai itu apa? Saya nggak tahu juga itu ya. Pokoknya saya pernah menemukan di upacara apa pertemuan antar agama di Bandung di Jalan Sudirman di sebuah apa namanya ya tempat sucinya Konghucu gitu ya, itu di antara Cibadak dengan Sudirman. Saya hadir di situ dan mereka menampilkan barongsai dengan barong. Nah, ini kayaknya satu yang sama kata mereka. Barongsai itu dari Cina, kalau barong dari Indonesia katanya begitu. Kemudian mereka kawinkan dan kedua-duanya dimiliki oleh orang Tionghoa keturunan ya orang Tionghoa yang beragama Konghucu malah gitu ya. Konghucu yang pakai barongsai dan Buddha Hindu yang pakai barong gitu ya. Ini nih saya pikir ini satu hal yang harus kita hargai ya. Orang Indonesia bisa begitu, orang di Bandung bisa begitu, dan itu lumayan. Ya saya tahu begitu tuh karena saya diundang lah oleh mereka, tokoh-tokoh Konghucu yang mengundang saya dengan wali kota, dengan apa namanya ya para pejabat mereka gitu ya di pemerintahan. Hanya saya satu-satunya orang dari perguruan tinggi yang diundang mereka. Nah itu tokoh-tokoh Islam juga ada yang dekat dengan pluralis gitu ya ke sana. Terutama yang dekat-dekat dengan itu yang diundangnya adalah orang-orang NU gitu ya, orang NU. Karena orang yang lain selain dari NU kayaknya tidak terlalu perhatian terhadap hal yang seperti itu. Karena saya tidak melihatnya, akhirnya saya nggak pernah melihat mereka. Nah itu bicara saya, dan ini juga barangkali ada yang harus bertanya kepada saya langsung, silakan. Karena waktu kita ini sudah jam 8.06, ya sebentar lagi barangkali kita akan putus juga ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya langsung kepada saya. Atau saya mau baca dulu sebentar dari chat ya. Ada tidak pengikut dari Hindu yang mengingkari dewa dewi sehingga membuat aliran baru? Ya sama seperti agama yang lain. Begitu, yang begitu tuh ada saja. Atau ada aliran lain enggak sih di Hindu? Nah, Anda teliti, itu pasti ada aliran. Jadi Indonesia itu merupakan aliran tersendiri. Yang dalam Mahabharata tidak ada, di Indonesia itu ada Karangtumaritis umpamanya dengan Panakawannya, itu kan hasil dari turunan artinya apa kreasi dari orang-orang Indonesia yang di Nusantara ini, sehingga ada Panakawan. Bahkan Sunda dengan Jawa saja berbeda. Di Sunda itu kemudian Panakawan itu ada Cepot. Yang di Jawa yang lebih tua itu si Cepot tuh nggak ada gitu ya. Yang ada hanya Semar gitu ya. Nah ini dengan anak-anaknya tapi tidak ada namanya Cepot gitu ya. Nah ini kreasi bagus gitu ya, kreasi baru, dan itu kemudian menjadi budaya. Ini ada pertanyaan yang bagus juga. Apa saja persamaan agama Hindu dengan Islam? Ada perbedaan yang perbedaannya disalahkan atau dibiarkan oleh Islam? Nah, sebenarnya orang Islam itu tidak yang dari awal-awal dulu tidak pernah mau menyalahkan Hindu, tidak pernah menyalahkan Hindu. Karena itu akrab. Beda dengan orang Islam yang kemudian bisa berperang dan menyalahkan gitu ya, bisa bentrok itu dengan menyalahkan orang Kristen. Padahal harusnya sih dengan Kristen yang tidak ada masalah. Bukan dengan Hindu. Yang Hindu di Indonesia itu tidak ada masalah, Islam itu dengan Hindu tidak ada masalah.
Karena yang namanya orang Indonesia itu sangat akrab sekali dengan bentuk-bentuk yang dilakukan oleh orang-orang Hindu ini, termasuk kepada sebetulnya berhala-berhala itu sebetulnya tidak menganggap berhala. Bagi orang Indonesia itu patung-patung itu tidak dianggap berhala, dianggap sebagai seni saja yang lebih indah. Begitu. Karena itu banyak orang Islam yang menyimpan dewa penjaga rumahnya pakai legada itu di depan rumahnya, dibuatkan patungnya, minta kepada orang-orang di Bali. Seperti yang terjadi di Setiabudi itu di atas Bandung ya, Bandung ada itu. Begitu itu kan merupakan hal yang kemudian orang juga tidak kemudian dikatakan bahwa itu dewa penjaga pintu rumah yang sampai tingginya 2 meter itu bukan sebagai berhala gitu ya. Karena orang kita berseni bagus gitu ya. Kalau untuk menakut-nakuti anak saja itu juga cukup lumayan gitu ya, atau hiburan dengan keindahan seninya begitu. Nah, sebab yang kalau di Timur Tengah, kenapa tidak begitu gitu ya? Nah, di Timur Tengah itu justru akan membawa kepada kemusyrikannya itu jelas terjadi. Apa terjadinya? Karena yang namanya pembentukan gitu kemudian disamakan dengan Tuhan, karena mereka sangat miskin dengan seni, sangat miskin dengan gambar, miskin sekali dengan keindahan-keindahan, karena memang tempatnya di sana itu hanya tempat hitam putih gitu ya, warna-warni pun tidak ada, bentuk-bentuk yang indah juga tidak ada. Walaupun pernah di zaman lampau orang-orang di Timur Tengah itu membuat Lat, Manat, Uzza ya untuk menggambarkan nenek moyang mereka yang sangat baik, soleh, kemudian akhirnya jadi tempat permintaan karena mereka dekat dengan Tuhan. Nah, karena orangnya sudah meninggal, kemudian dibuatlah bentuk-bentuk patung itu yang disebut berhala itu atau asnam gitu ya. Para sanam ini sebenarnya bagi mereka adalah awalnya sebagai simbol orang baik saja, tapi gambarnya itu bentuknya itu jelek gitu ya, tidak bagus, bentuknya itu tidak bagus, maka mungkin bisa menyeramkan, bisa ya tidak indah lah gitu. Yang terbuat dari patung kayu batunya itu tidak seindah orang-orang di India dan di Nusantara kita gitu ya. Nah, kalau ada yang ekstrim ya ada di mana saja juga ada sebenarnya. Nah, ini sudah ada running out time-nya dan itu ada 10 menit lagi, mungkin mudah-mudahan 10 sampai ya antara 7-10 ya menit. Itu dan siapa lagi yang ada, saya mau terima kasih Pak Munawar ya sudah hadir di sini. Kemudian saya akan membuat Zoom baru yang tidak terkena dampak 40 menit ini gitu untuk kelas berikutnya. Karena itu saya mohon izin untuk keluar dari sini pada saat kita sudah habis ya, walaupun tidak sampai 40 ya. Ini kan baru 8.12 tapi ditambah 5 menit saja sudah 18 ya. Oke. Sebelum saya keluar dari sini silakan.